sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah tidak menguji di luar batas kemampuan. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Maka ini yang paling pokok, yang paling dasarnya. Ini. Ya, kalau kita ambil dari bawahnya kan, dari bawahnya sudah tahan dari maksiat. Jaga komitmen untuk nggak bermaksiat dulu. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, kemudian akan ada level-level ini ke atas nih. Yang ini bisa meredupkan cahaya iman atau mengakhirinya seketika. Hati-hati, perdukunan ini bisa meredupkan cahaya iman atau bahkan mengakhiri. Kalau menghadirkan syirik itu sudah habis tuh, hilang cahaya total, jadi gelap itu. Ada kalau sudah syirik itu nanti Anda mau haji, mau umroh berkali-kali, mau macam-macam syirik, terjebak pada itu gugur seketika. Habitat a'maluhum, habis ketika. Sama dengan kufur. Hati-hati ya, sekarang kan tipis sekali tuh, tipis. Bahkan Nabi sudah menyampaikan dari dulu sebagai peringatan bagi kita, hati-hati. Ada orang-orang yang yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Ya, pagi-paginya beriman, nggak sadar, sore-sore dia sudah kufur. Ya, hati-hati. Dan sekarang tipis sekali. Nanti kita contohkan detil-detil tertentu yang boleh jadi itu kemasan-kemasan tertentu yang boleh jadi menghadirkan ini sifat-sifat yang sudah diantisipasi sejak dulu oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian teman-teman sekalian ini dari zina, dari mencuri dan sebagainya itu meredupkan cahaya. Jadi jaga ini semua. Nah, yang paling menarik adalah tentu penjagaan ini tidak akan berjalan begitu saja. Artinya ya normal-normal saja gitu, tidak. Ya, setiap tahapan dari ujian itu kan akan levelnya naik, ya kan, menyesuaikan dengan tingkat ketaatan kita. Karena setan kan nggak mungkin ya menghadirkan setan yang besar untuk menggoda orang yang kecil. Ya kan? Kalau imannya redup, ya nggak mungkin setannya levelnya pangkat-pangkat jenderal misalnya, ya kan? Atau kolonel. Paling-palingnya diutus yang bawah-bawahnya, itu kan, yang kopral dan sebagainya. Itu level-level untuk menggoda. Ini ilustrasi saja. Ya, tapi kalau orangnya kuat imannya, bagus imannya, ya setan juga akan menyesuaikan. Ya, bagaimana untuk bisa menyesuaikan orang seperti ini? Cara masuknya bisa berbeda. Dia punya khutwat, langkah-langkah yang strategis dari A sampai Z-nya sampai cadangan-cadangannya. Ya, jamaah dari kata khutwah, langkah-langkah strategis. Jadi kalau kita bikin skripsi, ya tesis atau disertasi, kan kita bikin khutwah dulu tuh. Ya, kerangka pembahasan dari mulai poin A, B, cara berpikirnya bagaimana. Ya, kemudian juga musykilatul bahath, ya, ada rumusan pembahasannya seperti apa, gambarannya bagaimana, referensinya apa, itu disebut khutbah. Ya kan? Langkah-langkah mengerjakannya disebut khutwah. Kalau punya alternatif disebut khutuwat. Nah, setan itu udah sampai khutuwat tuh. Allah sampaikan kepada kita di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya, paling kanan agak sedikit ke bawah. Ya ayyuhan nasu, ada ayatnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu pakai khutuwat. Ya. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya. Seperti ini. Jamak dari kata khutwah. Khutwah. Seperti ini. Ya. Ini punya korelasi dengan kata khutbah. Konsepsinya. Ini konsepsinya. Konsepsinya. Ini langkahnya. Langkahnya. Sebetulnya sampai sini ini masih netral. Ya, masih netral, bisa positif, bisa negatif. Kita bikin khutbah, ya, konsepsi kerangka penulisan untuk skripsi, ya, tesis, disertasi ini masih khutbah. Kita punya khutwatil haya, langkah kehidupan yang akan ditempuh, ya, itu masih netral sebetulnya. Nah, tapi ketika dilekatkan dengan sosok, ya, atau sifat yang buruk yang menghadirkan was-was, di sini syaitan, maka ini otomatis jadi negatif. Ya. Nah, ini menarik ya teman-teman. Sedikit saja, sedikit saya detilkan sedikit sebelum kita masuk ke sini. Karena ini yang penting untuk menghadirkan akar pemahaman sebelum kita mengaji hadis yang akan kita baca. Kalau kita nggak paham ini akan menjadi kajian biasa gitu. Ya, informasi saja, informatif sifatnya, ya mau nyiapkan silakan, enggak juga enggak. Tapi kalau kita paham ini dengan baik, nanti ada langkah-langkah strategis yang kita siapkan. Perhatikan baik-baik. Ini yang paling menariknya, di sini konsepsinya khutbah. Ini langkahnya khutbah. Ini jamaknya khutwat. Kalau ini baru konsep, ini sudah akan ke tahap eksekusi. Satu langkah.
Tapi kalau dijama'kan khutwah menjadi khutwat, maka ini langkahnya sudah bukan satu langkah lagi, sudah dengan alternatif, dengan cadangan dan sebagainya. Langkah-langkah strategis, ya, dengan planning yang sudah jelas, ya, dan mapping yang sudah terukur dari angka strategi A, B, C dan sebagainya. Ya, nah, ini jamaknya khutwat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan strategi setan untuk menggoda anak cucu Adam dan memalingkan mereka dari misi utama sebagai khalifah di bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan was-was yang dihadirkan, dibisikkan kepada jiwa anak cucu Adam. Itu langkah strategi setan itu disebut langsung oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan kata khutwat, bentuk jamak. Memberikan kesan bahwa setan itu ya dalam menggoda dia punya langkah-langkah strategis. Punya planning. Ya, yang penting bagaimana caranya hamba bermaksiat. Itu targetnya. Ini yang saya kotak ini. Yang kita dilarang ya oleh agama, berkomitmen untuk meninggalkan ini bahkan lewat lisan Nabi. Ketika Anda ingin mendapatkan halawatul iman, komitmen pertamanya jangan maksiat. Nah, setan ingin mengarahkan manusia pada ini supaya bermaksiat. Karena kan ini kontra nubuwah, ya kan? Kontra nubuwah. Di Adam diturunkan membawa risalah kenabian, nubuwah, diteruskan nanti oleh anak cucunya dengan risalah, rasul. Kontranya kan iblis, turunannya setan. Dia harus kontra terus. Jadi kalau ini dilarang, dia harus kerjakan. Jadi dia itu al-amru bil munkar, an-nahyu 'anil ma'ruf. Sebaliknya, risalah yang datang lewat kenabian, al-amru bil ma'ruf yang baik-baik, nahyu 'anil munkar. Ya, jadi ketika dilarang berbuat maksiat, langkah-langkah di setan bentuk adalah bagaimana caranya supaya maksiat. Ini poinnya. Ya, karena itu dia akan membuat sekian langkah alternatif-alternatif. Yang penting bagaimana caranya maksiat. Yang tadinya mau mencuri, gitu kan? Pagi-pagi mau mencuri nih. Bahkan dini hari udah mau disiapkan, mau masuk ke satu rumah misalnya, diprovokasi oleh setan. Dengar azan dapat hidayah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waduh, sudah azan nih, kan? Nggak jadi itu, karena kan ketika azan dalam hadis disebutkan, setan-setan kan berlari. Fafaras syaitan wa alaihi durat, gitu kan? Dia berlari sambil terbirit-birit, kan? Nah, cuman kan setelah azan dia balik lagi. Jadi begitu dengar nggak jadi nih. Ya, bagi setan nggak jadi, itu bagi dia gagal. Ya. Karena itu ketika selesai, dia masuk lagi, udah nggak mencuri nggak apa-apa, yang penting lempari aja. Kan? Lempari aja. Ya, mau dilempari, ada orang mau ngelihat, lari terbirit-birit lagi. Nah, yang penting jelek-jelekin aja, bikin hoax tentang dia, burukin dulu. Ya, gimana caranya supaya maksiat aja? Atau kadang levelnya dinaikin. Dari mulai nodong, masuk ke angkot, pengen tujuannya nodong, pengen dapat sesuatu, itu kan tiba-tiba bisa dinaikkan levelnya. Ya, bisa menusuk, kemudian membunuh, melempar, macam-macam dan sebagainya. Nah, ini yang penting maksiat bagi setan itu. Ini langkahnya sudah disesuaikan. Dan ini dia persoalannya. Dia kan menempel terus di fujur itu. Ya, menempel. Jadi, tahu apa yang ada dalam fujur, yang masuk apa, yang dipengaruhi apa. Berdasarkan kualitas yang ada di sifat fujur itu, dia masukkan tuh hal-hal godaan-godaan sesuai dengan keadaan-keadaannya. Jadi, dari mulai yang masuk ke fujur itu kan dari indera luar kita. Dari mata, ya, pandangan, telinga, pendengaran, itu kan? Kemudian yang kita rasakan, ini kan masuk seperti saya sampaikan kemarin, dari mulai organ fisik, terus masuk ke akal, dicerna kan, tembus lagi ke dalam jiwa takwa. Coba lihat di rekaman yang lalu ya. Nah, jiwa takwa itu kan ke sini, di nafas takwa. Nah, atau ke fujur. Kalau yang dilihat ini maksiat, di takwa ini kan taat. Ya. Kalau yang dilihatnya maksiat, hal yang tidak bagus, ya. Makanya kalau ada pandangan ngelihat sekelebat itu kan kata Nabi langsung palingkan kan. Amalan dari Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 dan 31. 30 untuk laki-laki, 31 perempuan. Segala palingkan supaya tidak hadir di memori, diikat oleh akal. Ya, karena konsepsinya begini, begitu terlihat atau terdengar kan ini diikat dulu oleh akal. Data jadi informasi. Kalau sudah diikat oleh akal, diikat ditembuskan ke sini. Sepersekian detik. Kalau masuk ke takwa jadi manfaat, jadi taat. Tapi kalau yang dilihatnya kemudian maksiat, kan nggak bisa tembus ke sini. Karena berbeda sifatnya, keadaannya. Tembusnya ke sini. Nah, ke sini ketika diikat, ini terekam. Kan setan masuknya was-wasnya ke sini. Ya. Nyambung nih, terekam. Setan tahu nih. Rekaman yang masuk ke database-nya itu dia tahu nih yang ada di fujur itu apa. Yang masuk ke sini, lewat telinga, lewat pendengaran. Makanya kalau masuk sekali aja ke sini sesuatu yang salah, akan diteruskan ke sini jadi pengetahuan, ya, supaya terekam di memorinya terus-terusan untuk melihat lagi. Was-wasnya di berbagai arah nanti. Dari mulai sudurnya. Dari sini naik nafas ke kolbu, ya, kemudian kolbu ke sudur, keluar, dieksekusi oleh bagian terluar tubuh kita secara fisikal. Nah, ini yang direkam oleh setan terus.
supaya diingat lagi. Makanya kalau sudah masuk ke memori kan terus diingatkan. Kalau jiwa takwanya tidak kuat, maka terus akan didorong. Coba lihat lagi yang kemarin, ya kan? Gak apa-apa kan kalau sekali nggak sengaja. Coba dengarkan lagi kisah ini. Kayaknya enak kumpul-kumpul, ya, dengarkan ini, dengarkan itu. Adanya maksiat. Ini langkahnya. Ya, dan dia akan menyesuaikan. Orang yang taatnya bagus, digodanya kadang-kadang lewat ibadah lagi. Kadang-kadang bisa lewat ibadah lagi. Ya, ayo sudah haji, suruh haji lagi. Enak kan haji, haji lagi gitu kan. Nah, sementara ibadah yang prioritas yang ada di sampingnya, boleh jadi ada yatim yang butuh perhatian, saudara yang belum SPP, yang belum macam-macam dan sebagainya. Ini dijauhkan informasinya. Ya, atau bahkan ketika tahu pun disopotkannya kepada ibadah dia secara individual tanpa memperhatikan yang paling pokok di sekitarannya. Boleh jadi demikian. Ya. Nah, ini konsepsinya teman-teman sekalian.